Baik, perkenalkan nama saya Wanta Ditama dengan NPM 220682883. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengerjakan lab 9 terkait expense dari mata kuliah SDM. Jadi yang pertama kita lakukan adalah untuk mengaktifasi modul yang akan kita pakai. Adapun modul yang akan kita pakai yaitu expense, purchase, accounting, dan modul add-on berupa full accounting kit for community. Untuk modul tiga pertama yaitu expense, purchase, dan accounting, modul tersebut sudah termasuk dalam uh, UDU Anda pada saat melakukan instalasi UDU. Sedangkan untuk modul full accounting kit for community, Anda perlu mendownloadnya secara manual dan mengkonfigurasinya secara manual. Anda bisa mengklik tautan berikut dan Anda bisa mengklik tombol download for V16.0. Nah, setelah Anda mendownloadnya, pasti uh, file yang akan terdownload adalah file berupa zip. Nah, Anda perlu melakukan ekstrak folder tersebut ke dalam environment dari UDU Anda, yaitu pada folder add-on. Selanjutnya, Anda bisa mengkonfigurasi, Anda bisa membuka code editor Anda, yaitu Visual Studio Code, untuk mengkonfigurasi file yang ada di dalam Odoo. Nah, Anda perlu mengakses pada folder add-on RMS Core, lalu buka file manifest.py. Nah, pada file init.py tersebut, tambahkan dua baris kode ini ke dalam file tersebut. Nah, terlihat bahwa di sini ada dua baris kode tersebut, yaitu base count budget dan base counting kit. Nah, setelah itu, Anda bisa ke Odoo Anda pada localhost, lalu Anda bisa mengakses pada modul settings, lalu pastikan bahwa Anda login sebagai admin dan Anda bisa masuk uh, ke dalam modul setting, selalu aktifkan mode developer. Setelah itu Anda bisa mengaktifkan atau mengupdate apps Anda dengan dengan menavigasi pada modul apps, lalu Anda bisa klik update app list. Nah, setelah itu Anda bisa mencari pada apps tersebut bahwa uh, modul yang Anda tambahkan sebelumnya sudah termasuk ke dalam UDU Anda. Nah, Anda bisa melihatnya seperti ini dan pastikan bahwa modul tersebut sudah Anda tekan tombol activate-nya. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi menjalankan skenario berupa expense. Nah, karena kita memakai modul expense, maka dari itu kita akan mengkonfigurasi beberapa employee terkait bagaimana otorisasi untuk mengakses dan mengelola modul expense. Nah, yang pertama adalah untuk dari Atala sendiri, dia seperti Atala ini dia role dalam modul expense berupa administrator, lalu Petra role role expense-nya sebagai administrator, lalu Hani uh, role expense-nya sebagai team approver, dan Ana juga sebagai tim approver, lalu Harto sebagai tidak memiliki akses secara spesifik terkait dual expense. Nah, selanjutnya kita akan membuat expense account. Nah, di expense account ini adalah kategorisasi expense yang dapat kita kelola supaya expense tersebut dapat dikelompokkan dengan baik dan lebih terorganisir. Nah, Anda perlu uh, login sebagai Petra. Di sini kita perlu membuat beberapa, uh, oh ya, sebelum membuat expense produk, kita perlu membuat expense account, yang dimana expense account ini adalah sumber dari mana uang tersebut berasal. Sebelum membeli atau mengeluarkan uang dari akun atau mengeluarkan uang dari perusahaan tersebut. Maka dari itu, sebagai Petra, kita akan membuat expense account terlebih dahulu.
yaitu dengan nama General Affairs, All Personal Expense, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita perlu membuat expense product, yang dimana expense product ini adalah pengkategorisasian expense agar expense yang kita keluarkan di skenario selanjutnya dapat terorganisir dengan baik. Berikut adalah beberapa expense kategori, yaitu penginapan, terus tiket perjalanan, konsumsi, dan akomodasi kendaraan. Sebelum membuat dalam membuat expense produk ini, pastikan bahwa Anda login sebagai Petra. Nah, selanjutnya kita akan membuat expense baru. Nah, expense baru ini adalah sebagai representasi ketika perusahaan tersebut perlu mengeluarkan sejumlah uang untuk keperluan tertentu. Nah, ada pun beberapa keperluan yang dalam skenario ini, yang pertama adalah happy hotel, yang dimana ini merupakan kategori sebagai penginapan. Lalu ada tiket pesawat merupakan sebagai kategori tiket perjalanan. Lalu ada taksi bandara sebagai kategori akomodasi kendaraan. Lalu tiket pesawat Makassar-Jakarta sebagai tiket pesawat. Lalu makan malam Sushi Rock ini sebagai kategori konsumsi. Nah, setelah kita membuat uh, expense baru sebagai Hani yang mengassign employee Harto ketika Harto mengeluarkan sejumlah uangnya untuk perusahaan tersebut, maka perlu ada pelaporan untuk proses reimbursement. Nah, maka dari itu kita perlu melaporkan expense yang sudah dibuat sebelumnya kepada manajer HR itu sebagai nah, untuk dapat melakukannya Anda bisa mengklik, Anda bisa mengakses modul expense. Lalu pada navigasi My Expense Anda bisa select all semua expense yang ingin di-report. Nah, setelah itu akan muncul tombol Create Report. Nah, Anda bisa mengklik tombol Create Report tersebut dan Anda akan diarahkan pada halaman berikut. Di sini sebagai Hani kita akan mensubmit report tersebut kepada manajer. Maka dari itu kita perlu mengklik tombol Submit to Manager. Nah, setelah salah satu employee mengirimkan report kepada manajer HR, maka dari itu manajer HR mempunyai kewenangan apakah report yang diajukan tersebut dapat diterima atau ditolak. Nah, dalam skenario ini kita akan menerima report yang diajukan oleh karyawan tersebut. Nah, Anda bisa login sebagai HR dan Anda akan melihat bahwa di sini akan ada notifikasi yaitu expense report. Nah, Anda bisa mengklik uh, notifikasi tersebut dan Anda akan diarahkan ke halaman berikut. Nah, pada halaman berikut, sebagai manajer HR, Anda bisa mengklik tombol approve atau reviews ketika Anda ingin menerimanya atau menolaknya. Pada skenario ini kita akan menerimanya, maka dari itu kita akan memencet tombol approve. Nah, setelah mengklik tombol approve, maka status dari report tersebut akan berubah menjadi approved. Nah, setelah report tersebut telah disetujui oleh Hana selaku manajer HR, kita akan beralih ke akun selanjutnya yaitu Atala yang akan memposting ke dalam jurnal terkait expense yang dilaporkan atau yang disetujui oleh manajer HR. Maka dari itu, kita perlu mengklik tombol post journal entries dalam akun Atala. Nah, setelah itu, ketika Anda telah mengklik tombol post journal entries, maka statusnya akan berubah dari approved menjadi posted. Yang artinya eh, report tersebut sudah diposting ke dalam jurnal. Nah, tapi setelah proses pencatatan ke dalam jurnal, maka ada proses pembayaran atau reimbursement dari PT tersebut. Maka dari itu kita perlu menjalankan skenario dan memberikan uang kepada Harto yang sebagai pihak pengajuan reimbursement. Sebelum sebelum itu kita perlu meng-create
bank atau tujuan kemana kita akan mentransfer uang tersebut. Maka dari itu sebagai kita login sebagai Harto dan masukkan bank atau tujuan uh, account atau payment sebagai media transfer. Nah, Anda bisa masukkan beberapa input seperti demikian. Nah, setelah itu Anda bisa login kembali sebagai Atala dan klik tombol register payment. Nah, pada seketika Anda uh, klik tombol register payment, maka ada semacam modal modal page yang dimana Anda perlu mengisinya beberapa field. Anda bisa mengisinya seperti demikian. Lalu setelah itu Anda bisa mengklik tombol create payment. Nah, setelah Anda mengklik tombol create payment, maka status dari report tersebut akan berubah dari posted menjadi done. Yang artinya proses report tersebut sudah selesai dan sudah dianggap sudah dibayarkan dan diterima oleh Harto. Mungkin cukup sekian dari skenario-nya. Selanjutnya adalah terkait DB Visualizer. Nah, uh, disclaimer sebelumnya, di sini saya mengalami kesulitan yang di mana ketika saya berusaha untuk mengkonekkan database dari uh, database dari Udo itu sendiri ke dalam DB Visualizer yaitu DBver, saya mengalami kesulitan. Padahal input yang saya masukkan sudah sesuai. Nah, di sini host, port, dan Postgres sudah sesuai. Bisa dilihat bahwa port di sini kita bisa membuka kontainer dari Udo, yaitu DB-nya. Nah, di sini terlihat bahwa port yang dipakai adalah port 5432. Begitupun port yang saya pakai. Terkait user, Kalau terkait username dan password, juga saya sudah sesuaikan sesuai dengan konfigurasi Docker Compose. Nah, terlihat bahwa di sini Postgres password dan Postgres user sudah udo. Keduanya adalah udo, user maupun password. Maka kita perlu memasukkan username serta password seperti demikian. Nah, ketika mengklik tombol test connection, maka akan terjadi error atau password authentication failed for user udo. Padahal ketika saya login ke dalam eh, Postgres yang ada di dalam kontainer itu berhasil. Berikut adalah konfigurasinya. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam kontainer Docker, lalu saya mungkin ini exit dulu. Nah, di sini saya masuk ke dalam kontainer Odoo dan ingin mengakses Postgres. Nah, di sini ada PSQL, minH, DB, minu, Odoo, Postgres. Yang artinya username-nya ini adalah Odoo. Dan ketika saya diminta oleh Postgres berupa password dan saya memasukkan Udo, maka dia berhasil masuk ke dalam uh, SQ, PSQ, SQL di dalam kontainer tersebut. Nah, terlihat bahwa di sini juga role name yang tersedia adalah Udo. Akan tetapi saya tidak bisa melakukan koneksi masuk ke dalam DB. Terlihat bahwa di sini fatal password authentication failed for user Udo. Padahal input yang sudah dimasukkan sudah sesuai. Baik, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.